Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang dulu kita di pertemuan yang awal, kita belajar tentang bagaimana menentukan jumlah dan selisih nilainya dari dua buah sudut. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai sudut terangkap dan nilai setengah sudut. Nah, kemudian Bapak pesan fungsi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ini harus hafal ya. Karena ini akan digunakan terus dan akan bermanfaat dalam penyelesaian soal berikutnya. Kita lihat anak sekalian di contoh yang pertama, misalnya di sini jika tangan alfa sama dengan 4/3, tentukan nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Nah, penyelesaiannya, tangen alfa 4/3 itu kita harus mencari dulu nilai sin. Ya, ingatkan bahwa tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Ya. Makanya ini harus gunakan triple Pythagorasnya atau Pythagorasnya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mencari sin alfanya, berarti sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi miringnya itu tidak lain dari akar dari 4/2 ditambah 3/2. Ya, 16 tambah 9 itu kan 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti sin alfanya adalah 4/5. Sedangkan untuk cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Berarti yang bawah ini dibagi dengan akar dari 4/2 ditambah 3/2. Dapatkan 3/5. Nah, berbekal nilai tangen, nilai sinus, dan nilai kosinus untuk alfa, baru kita bisa menghitung berapakah nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa tadi. Nah, untuk sin 2 alfa, rumusnya itu kan 2 sin alfa dikalikan cos alfa. Ini pengembangan dari dari rumus jumlah dan selisih yang kemarin dalam pembelajaran yang pertama ya. Berarti 2 sin alfa cos alfa, berarti 2 dikalikan dengan nilai sin alfa tadi kan 4/5, kemudian nilai cos alfanya 3/5. Tinggal kita kalikan. 2 kali 4 kali 3 itu kan 24 ya. 5 kali 5 nya 25, 24/5. Nah, kemudian untuk cos 2 alfa, nah ini rumusnya tadi kan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti 3/5 dipangkatkan 2 dikurang 4/5 dipangkatkan 2. Nah, 3/5 ini dipangkatkan 2 jadi 9/25, kemudian dikurangi 16/25, berarti negatif 7/25. Nah, kemudian untuk tangen, ini kan rumusnya ya, tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Ini pengembangan dari, kalau dalam jumlah itu kan ada tangen alfa ditambah tangen alfa, berarti kan gitu ya, per 1 dikurangi tangen alfa kali tangen alfa. Nah, makanya didapatkan seperti ini. Maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya, berarti 2 dikalikan 4/3 per 1 dikurang, nah ini tangannya dikuadratkan, 4/3 dipangkatkan 2. Ini dikalikan dulu ya, yang atas 2 kali 4 itu 8, 8/3. 8/3 per, nah 4/3 dipangkatkan 2 itu kan jadi 16/9. Maka yang satunya ini kita ubah ke dalam bentuk 9/9. Kan nilainya 1 ini kan. Nah, berarti kita gunakan dulu selisihnya ini, dikurangkan 9/9 dikurang 16/9, didapatkan negatif 7/9. Sedangkan yang atas itu 24/9. Sama-sama per 9, 9-nya ini bisa kita habis dicoret gitu. Maka yang ada tinggal 24 per negatif 7 atau negatif 24/7. Contoh yang kedua, misalnya jika sin alfa sama dengan 12/13, tentukan sin alfa, cos alfa, dan sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Sama halnya dengan yang tadi, ya, sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring, berarti sisi depannya 12, sisi miringnya 13. Kita belum menemukan sisi sampingnya, maka gunakan
Pitagorasnya ya. Maka untuk mencari, kalau diketahui sin alfa 12/13, maka cos alfanya itu gitu ya. Ini untuk mencari sisi depan nih, sisi samping. Yaitu yang bawah dikuadratkan dikurang ini 12 dikuadratkan yang atas. Jadi 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat per 13. Berarti 169 ya. 169 dikurang 144 itu 25. Akar 25 didapatkan 5. Berarti 5/13. Dan tangan alfanya, nah ini tinggal sisi depan dibagi sisi samping. Berarti 12/13 gitu ya, dibagi dengan 5/13. Maka didapatkan 12/5. Tinggal ini saja nih. Sin dibagi dengan cos gitu. Kemudian kita lihat setelah mendapatkan nilai sin, cos, dan tangannya, kita selesaikan soal yang tadi. Sin 2 alfa, tadi rumusnya kan 2 sin alfa cos alfa. Berarti 2 kali 12/13 dikalikan 5/13. 2 kali 5 itu kan 10. 10 kali 12, 120 kan. Berarti 13 kali 13, 169. Berarti didapatkan 120/169. Kemudian untuk cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti 5/13 dikuadratkan dikurang 12/13 dikuadratkan. Itu 25/169 dikurang 144/169. Didapatkan negatif 119/169. Nah, untuk tangannya gunakan rumus yang tadi ya. Tangan 2 alfa itu sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Berarti 2 dikalikan dengan 12/5 per 1 dikurang 12/5 dipangkatkan 2. Berarti 20, hasilnya 24/5 per 25/25 dikurang 144/25. Nah, karena ini yang atas per 5, yang bawah per 25, maka samakan penyebutnya, jadikan per 25. Berarti kita kalikan 5 ya. 24 dikalikan 5 itu jadi 120. Jadi 120/25 per negatif 119/25. Maka diperoleh negatif 120/119. Nah, pada ke contoh 3 ini, jika cos alfa sama dengan 15/17, tentukan nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangan 2 alfa. Seperti halnya yang tadi, kita cari dulu sinus, kosinus, dan tangannya supaya lengkap. Jadi kalau kosinus alfanya 15/17, berarti sin alfanya itu adalah akar dari 17/2 dikurang 15/2/17. Di mana 17/2 itu 289, kemudian dikurangi 225, itu hasilnya 64. Berarti akar dari 64 adalah 8. Berarti sin alfanya adalah 8/17. Dan tangannya, ini kan tangan itu, Bapak katakan tadi, adalah sin per cos. Berarti 8/17 dibagi dengan 15/17. Didapatkan 8/15. Jadi 17-nya kan jadi hilang. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sinus, kosinus, dan tangan dari sudut alfa tersebut, baru kita menghitung nilai sin 2 alfanya. Yaitu 2 kali sin alfa kali cos alfa. Berarti 2 kali 8/17 kali 15/17. Kita kalikan, didapatkan 240/17 kali 17-nya adalah 289. Berarti sin 2 alfanya adalah 240/289. Nah, kemudian untuk cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti 15/17 pangkat 2 dikurang 8/17 pangkat 2. 15/17 dipangkatkan 2, 225/289. Dikurangi 8/17 dikuadratkan, berarti 64/289. Maka hasilnya adalah 161/289. Itulah nilai dari cos 2 alfa. Sedangkan untuk tangan 2 alfa, ya, berarti 2 tangan alfa per 1 dikurang tangan kuadrat alfa.
Berarti 2 dikalikan dengan 8 per 15 per 1 dikurangi 8 per 15 dipangkatkan 2. 16 per 15. Ya, hasil kali 2 kali 8 kan 16. 16 per 15 per. Nah, satunya kita nyatakan dalam bentuk 225 per 225. Karena hasil perkalian 15 pangkat 2-nya kan 225. Supaya sama penyebutnya. Berarti, ya, didapatkan yang pembilangnya 240 per 225 per 161 per 225. Nah, kenapa yang asalnya 16 menjadi 240? Itu tidak lain dari 225 dibagi dulu 15, ya, kemudian dikalikan 16. Maka dapatkan 240. Itu dalam upaya menyamakan penyebut. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita hilangkan penyebutnya. Maka perolehlah oleh kita 240 per 161. Itulah tangen untuk 2 alfa. Di contoh yang keempat, ya, di sini diketahui jika tangen alfanya 7 per 24, tentukan nilai dari cos kuadrat alfa. B-nya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, dan yang C-nya 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Seperti halnya biasa, lengkapi dulu ya untuk sinus dan kosinusnya. Seperti halnya tadi, ya, kita dapatkan bahwa sin alfanya 7 per 25 dan cosnya 24 per 25. Baru kita menghitung soal-soal yang tadi. Yang A misalnya cos 2 alfa, itu kan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti sama dengan 24 per 25 dikuadratkan dikurang 7 per 25 dikuadratkan. Jadi 576 per 625 dikurang 49 per 625. Hasilnya adalah 527 per 625. Kemudian soal yang bagian B, tadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Berarti 2 dikalikan dengan 24 per 25 dipangkatkan 2 dikurang 1. Artinya apa? Berarti 2 dikalikan dengan 576 per 625 itu hasil pemangkatan dari 24 per 25. Dikurangi 1. Satunya karena per 625 maka jadikanlah 1 itu dalam wujud 625 per 625. Kemudian 2 dikalikan dengan 576 kita dapatkan 1152 per 625. Dikurangi 625 per 625 adalah 527 per 625. Kemudian yang C, satu lagi, 1 dikurang sin kuadrat alfa, berarti 1 dikurangi 2 kali 7 per 25 dipangkatkan 2. Nah, satunya, karena nanti akan menghasilkan per 625, ya, penyebutnya, maka satunya itu kita wujudkan dalam bentuk 625 per 625. Dikurangi 2 kali 49 per 625. Berarti 625 per 625 dikurangi 98 per 625. Hasilnya adalah 527 per 625. Nah, anak sekalian, kita lihat hasil dari ketiga soal tersebut ternyata menghasilkan yang sama, yaitu 527 per 625. Ya, ini menunjukkan bahwa cos 2 alfa itu nilainya sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, sama juga dengan cos 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, dan sama juga dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini kesamaan yang seperti ini perlu dipahami, ya. Baik, anak sekalian, kita beralih sekarang ke rumus-rumus untuk nilai setengah sudut. Rumusnya, sin setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos alfa per 2. Kemudian cos setengah alfa itu plus minus akar dari 1 plus cos alfa per 2. Bedanya hanya tanda kurang dan tambah saja di sini, ya. Nah, kemudian kalau tangen setengah alfa itu berarti ya tinggal sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Sehingga didapatkan plus minus akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Sekarang kita lihat. Di contoh pertama misalkan, tentukan nilai sin dari 22,5 derajat. Ini kan dalam tabel sudut istimewa kan tidak ada, ya.
Oleh karena itu, kita gunakan rumus yang tadi. Berarti sin 22,5 itu gitu ya, sudutnya berada pada kuadran yang pertama. Ingatkan kuadran pertama itu berada dari 0 derajat sampai 90 derajat. Semua nilai fungsi trigonometri di situ positif, termasuk sin ya, sin juga positif. Nah, berarti sin 22,5 derajat itu tiada lain dari sin setengah 45 derajat. Jadi setengahnya dari 45 derajat kan, 22,5 itu. Berarti kita menggunakan rumus yang akar dari 1 kurang cos 45 derajat per 2. Nah, berarti kita dapatkan apa? Akar dari 1 dikurangi setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, supaya bisa kita sederhanakan, yang satunya itu kita nyatakan dalam bentuk 2 per 2. Jadi 1 itu wujudnya 2 per 2 sekarang. Berarti akar dari 2 per 2 dikurang akar 2 per 2 dibagi 2. Nah, berarti sama saja dengan 2 per akar dari 2 per 4 dikurang akar 2 per 4. Ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi, karena penyebutnya sudah sama per 4, ya. Diakarkan per 4-nya didapatkan 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2, akar 2 dikurang akar 2. Ulang lagi ya, akar dari 2 dikurang akar 2, begitu kalimatnya yang tepatnya. Kemudian di contoh yang kedua, sekarang bagaimana menentukan kosinus dari 22,5 derajat. Ya, ingatkan, ini dia pun berada di kuadran pertama, ingatkan ya tadi kan. Berarti kosinus 22,5 derajat itu sama saja dengan kosinus setengah dari 45 derajat. Maka hasilnya adalah akar dari 1 ditambah cos 45 derajat per 2. Masukkan nilainya, berarti ini kan 1 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Berarti sama dengan akar dari satunya kita ubah ke dalam bentuk 2 per 2 supaya bisa dijumlahkan. Ditambah akar 2 per 2 per 2. 2 yang bawah kalikan ke penyebutnya, ya, sehingga menjadi akar dari 2 per 4 ditambah akar 2 per 4. Nah, muncul sekarang sifat distributif kayak tadi. Jadi akar dari 1 per 4 dikalikan dengan 2 ditambah akar 2. Akar 1 per 4 adalah 1 per 2. Nah, maka hasilnya adalah 1 per 2 akar dari 2 ditambah akar 2. Kemudian untuk yang ketiga, tentukan nilai dari tangen 22,5 derajat. Ya. Berarti tangen 22,5 derajat itu sama saja dengan tangen setengah dari 45 derajat. Yaitu akar dari 1 dikurang cos 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat. Kita masukkan nilainya, maka muncul seperti ini. 1 akar dari 1 dikurang akar 2 per 2 dibagi dengan 1 ditambah akar 2 per 2. Supaya sama dan mudah ya, kita samakan penyebutnya sehingga 1 itu kita wujudkan dalam bentuk 2 per 2. Berarti akar dari 2 per 2 dikurang akar 2 per 2 per 2 per 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, kalau sudah per-pernya sama, per 2 per 2 per 2, maka itu bisa dihilangkan per 2-nya itu. Maka hasilnya adalah tinggal akar dari bagian atas nih, 2 dikurang akar 2, bagian bawahnya 2 ditambah akar 2. Nah, dengan demikian, berarti nilai tangen dari 22,5 derajat itu adalah akar dari pecahan yang pembilangnya 2 dikurang akar 2 dan penyebutnya 2 ditambah akar 2. Demikianlah anak-anak sekalian, ya, bahasan berkaitan dengan sudut terangkap dan sudut setengah ya yang dapat kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman yang baik, kemudian bisa melaksanakan dan bisa menggunakannya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, terutama dalam menyelesaikan soal-soal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang.